presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Pertanyaannya adalah, pengawal kepresidenan apa itu bukan fasilitas negara, Pak? Kendaraan RI1 apakah itu bukan fasilitas negara, Pak? Menteri dan pejabat yang digaji oleh uang rakyat apakah itu bukan fasilitas negara, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, kalian pasti sudah melihat ya berita tentang Pak Jokowi, yang dimana Pak Jokowi mengatakan kepada pers bahwasanya seorang presiden boleh memihak salah satu paslon. Tentu hal ini membuat kecewa banyak masyarakat ya, yang dimana sebelumnya Pak Presiden sendiri yang mengatakan kalau sebagai pejabat negara, ASN dan lain-lain itu harus netral, begitu dengan Polri, TNI, Menteri dan lain-lain sebagainya. Tapi saat ini kenapa di detik-detik terakhir malah justru beliau sendiri yang mengatakan kalau presiden boleh memihak. Sedangkan ketika beliau mengatakan hal itu, di sampingnya ada menteri yaitu Pak Prabowo, yang dimana Pak Prabowo ini salah satu paslon capres. Bagaimana coba? Apa ini yang disebut dengan tidak tahu malu atau gimana? Dan beliau juga mengatakan seorang presiden boleh untuk memihak asalkan jangan menggunakan aparatur negara ataupun fasilitas negara untuk berkampanye. Kan pernah tuh waktu bagi-bagi sembako ada banner besar banget tuh 02. Bagaimana ini? Bagaimana masyarakat akan percaya lagi dengan pemimpin seperti ini? Nah teman-teman semua, kali ini coba kita bahas ya. Dan nanti ada juga komentar dari netizen. Coba kita lihat dulu videonya. Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak. Boleh Pak, kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh, menteri juga boleh. Ya, di sini ya, beliau sendiri mengatakan harus netral dan tidak berpihak. Tapi mengapa kok malah justru Pak Jokowinya sendiri yang berpihak kepada salah satu paslon? Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Saat ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Lalu mobil yang dipakai apa itu bukan fasilitas negara? Belum pengawalan, belum lagi menteri-menteri yang mendampinginya. Itu bagaimana itu? Dan di video selanjutnya ini ada video juga yang udah rame banget, di mana Pak Jokowi membagi-bagikan sembako dan di situ ada banner besar banget paslon 02. Kita lihat videonya. Mundur ya. Mundur, Pak. Pembagian sembako oleh Bapak Presiden di depan istana. Alhamdulillah masyarakat senang. Luar biasa pemimpin bangsa. Menerima amplop. Tak hanya Jokowi, cucu pertamanya juga turut membagikan amplop dan hampers yang berisi 3 gelas kecil kepada warga. Coba teman-teman semua, menurut kalian bagaimana? Seorang presiden, orang nomor 1 di Indonesia, pantaskah membagi-bagi, turun langsung membagi-bagi sembako? Kan kayaknya nggak pantas gitu ya. Buat apa ada bawahannya yang mungkin bisa menghandle hal itu gitu ya. Dan ada tugas yang lebih penting lagi daripada untuk membagi-bagi sembako. Dan tentu hal ini pun menjadi asumsi dari masyarakat bahwasanya Pak Jokowi ingin mendekati rakyatnya demi mendukung paslon 02. Lalu bagaimana tanggapan dari netizen? Coba kita lihat video ini. Pak Jokowi mengatakan
Presiden dan Menteri boleh berkampanye dan memihak asal jangan menggunakan fasilitas negara. Pertanyaannya adalah, pengawal kepresidenan, apa itu bukan fasilitas negara, Pak? Kendaraan RI1, apakah itu bukan fasilitas negara, Pak? Menteri dan pejabat yang digaji oleh uang rakyat, apakah itu bukan fasilitas negara, Pak? Presiden dan Menteri diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola negara, bukan untuk menguasainya. Gak ada sorry. Lagi serius nih. Nah bener banget nih ya, Bang Haji Kohar mengatakan tuh fasilitas negara. Mobil pengawal itu kan fasilitas negara tuh. Berarti kan harusnya turun dulu, tidak menjadi presiden baru boleh berkampanye. Harusnya seperti itu ya yang paling benar, paling pas. Aduh. Nah di video selanjutnya juga di sini ada video Pak Mahfud MD ya, yang dimana Prof Mahfud ini sedang berkampanye ya, semacam kayak desak Anies gitu. Ada yang bertanya dan dia menjawab. Di sini beliau sedikit menyinggung ya tentang debat kemarin. Nah, coba kita lihat dulu ya videonya. Gue pendukung Pak Anies dan Caimin, tapi gue suka banget sama kata-kata Prof Mahfud yang ini, dengerin guys. Pertanyaannya yang masuk akal, jangan seperti orang bodoh. Karena saya ini orang NU, jadi di NU tuh ada pesan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, saya sudah berdiskusi dengan ratusan orang pandai, selalu memuaskan. Tapi yang paling sulit itu berdiskusi dengan orang bodoh. Maka di kalangan NU itu ada dalil. Ya, tarkul jawab alal jahil jawabun. Tidak menjawab pertanyaannya orang bodoh itu adalah jawaban yang paling baik. Gimana teman-teman semua, kena banget ya kata-kata dari Prof Mahfud tersebut. Dan gue juga pernah dengar memang seperti itu konsepnya, memang seperti itu, ada itu. Jadi benar ya, Prof Mahfud tidak menjawab pertanyaan dari Gibran. Dan setelah debat itu pun akhirnya pengamat politik kan membuka tuh ya, akhirnya diurai lah, ibarat kata itu diurai, di mana banyak juga pertanyaan dan jawaban dari Gibran itu yang tidak masuk gitu loh. Maksudnya gimana ya? Seperti contohnya yang kemarin Gibran yang bertanya dengan Prof Mahfud sampai Gibran melakukan atraksi seperti ini itu. Kan aslinya dia tidak mudeng dengan pertanyaannya. Belum lagi yang izin tambang ilegal, izinnya dicabut, kan lucu itu. Ya masyarakat bisa menilai sendiri ya teman-teman semua. Nah gue juga agak bingung sih ya, kenapa kalau mendekati pilihan presiden ini banyak orang-orang yang kadang pindah haluan, yang kadang aneh, jadi aneh. Seperti contohnya Pak Fahri Hamzah ya, gue sebenarnya salut sama beliau, tapi jadi aneh gitu loh. Terus habis itu Babe Haikal juga begitu. Terus Samara juga iya begitu. Dulu beliau tidak akan bersama ikut barisan dengan Prabowo karena begini begitu. Sekarang malah justru menjadi jubirnya Gibran, kan lucu gitu. Apakah dia menggunakan hati nurani atau gimana gitu? Memang sulit sih ya untuk memperbaiki orang yang memang salah. Oke teman-teman, coba kita lihat ya video ini. Pertama ya, saya nggak mungkin bersama Pak Prabowo. Nah ini nih, mengapa kalau anak muda yang keras dan kritis selalu dianggap tidak sopan, tetapi jika yang melakukan itu adalah orang tua ke anak muda selalu dianggap biasa saja, dan kita sebagai anak muda diminta menerima seolah itu sesuatu yang biasa saja. Apakah ini tidak standar ganda? Nah coba baca ini guys, di pause ya. Samara, gue serius nanya, lu bisa bedakan cringe sama nir etika nggak sih? Bagian kritisnya yang mana kak? Orang songong kemelinting gitu kok dibilang kritis, sedang mencari etika yang hilang. Berbahagialah kalian yang tidak mendukung 02 karena tidak perlu berdosa untuk bohongin hati dan nurani. Semangat Kak Samara, teruslah konsisten bohongin diri sendiri. Ini Samara 2019 guys, lihat video. Karena saya tidak mungkin berada di barisan di mana ada seseorang yang punya sejarah kelam terhadap penculikan aktivis bangsa ini, dimana saya nggak mau. Dan itu sampai sekarang Pak Prabowo tidak pernah berhasil mengklarifikasinya di hadapan Komnas HAM. Gimana guys, jahat kan jejak digital itu? Coba kalau dia ngelihat video ini gimana? Berarti kan dia membohongi hati nuraninya sendiri ya. Dan kita juga lihat komentar dari netizen nyelekit banget kan. Aduh, nggak bisa tidur tuh kalau ngeliat komen-komennya. Nah ini ada video juga ya, Babe Haikal yang sedang debat panas dengan jubirnya Amin. Kita lihat ya videonya. Berhentilah saling serang. Kalau tadi Bang Iqbal bertanya soal itu, yang tadi yang dibilang Pak Prabowo pernah menggadaikan, ya Pak Prabowo pernah menggadaikan, itu bukan menyerang siapapun, itu mengingatkan jangan saling serang, kalian itu bersaudara gitu loh. Kalau temanya saling serang, oke, ada penyerangan. Enggak, beliau bertanya, itu saya mengingatkan kejadian itu betul-betul terjadi. Gimana logikanya? Itu kan menyerang namanya itu. Itu orang lagi berantem nih, ya kan?
Ayo. Tiba-tiba kita buka datanya. Bukan dibuka, semua juga tahu. Ya, enggak lah, enggak begitu ceritanya, kan Sandi udah ngomong kok. Apalagi Babe mengklarifikasi itu. Iya. Ketika Sandi ngomong Babe, oke, berarti gua nggak sedalam Sandi, karena Sandi paling tahu. Babe Begini. cuma dengar cerita. Gitu. Bukan. Ya, coba sekarang statement Sandi Babe bantah, bisa nggak? Memang begitu kejadiannya semua. Kan berurutan. Iya. Sandi kan lebih paham tentang kronologisnya, bahwa dia mengatakan saya yang ngajak Anies. Iya betul. Ya kan? Betul, nggak ada yang betah. Prabowo nggak dukung sejak awal. Awalnya betul nggak dukung, dan kemudian dukung, dan kemudian memodali. Nah, memodali ini. Nah, kata-kata ini, makanya gini loh, kita nih kayak kaset orang tua, kaset rusak diulang-ulang terus, Ikhlas, ya. Ikhlas, tapi diungkit-ungkit terus. Ya artinya tidak saling serang, artinya jangan menyerang, artinya bersaudaralah. Susahnya di mana itu bersaudara itu? Tidak menyerang, tapi dengan kata yang menyerang, menurut saya begitu. Gini. Makanya itu menurut saya, mohon maaf, itu nggak etis, tidak pantas seorang dai ulama ikut-ikutan di situ gitu. Itu ikut-ikut cawe-cawe namanya gitu. Nah. Kalau dai aja udah, jangan masuk ke dalam ranah-ranah yang orang sedang berkonflik gitu loh. Justru Bang Iqbal. Tabayun sama Anies tentang ini berdua. Kan saya hadir. Nggak tabayun nggak dengan Anies, benar nggak ceritanya? Yang hadir buat apa tabayun? Ya ngapain? Yang hadir? Ya hadir sebagai gimana? Gini. Dalam konteks itu enggak? Gini. Tapi tadi di awal Babe menegaskan bahwa Babe dekat dengan Anies, dekat banget. Dengan Dekat. dekat. Memang kejadiannya kayak begitu. Tahu persis ceritanya gimana. Mau dibantah bagaimana? Yang saya ingat dari Babe ini adalah ketika 2019 dia menawarkan mobilnya untuk membayar pendukung kita untuk gugat ke MK, benar ya? Betul. Ya, itu harusnya yang kita ingat bahwa Babe ini berjuang buat Prabowo itu. Betul. Menjual hartanya termasuk para ibu-ibu. Betul. Nah, itu harus diingat juga cerita-cerita itu gitu. Jangan jadi gini, Be, maksud saya gini. Dan itu fakta semua ya, Be. Menurut saya gitu. Gini. Sedang bertempur, orang sedang bertarung. Kita masalah membuka aib-aib cerita-cerita lama gitu loh. Itu bukan aib, Bang Iqbal. Itu cerita lama gitu loh. Udah Ya, itu bukan aib. Kita fokus ke depan aja lah. Kita fokus ke depan. Itu menurut saya ini kesempatan saya menyampaikan aspirasi para netizen. Ya. Bahwa itu tidak etis dan memalukan bagi seorang dai. Oke. Saya justru ingin menyatakan bahwa apa yang Anda lakukan itu memalukan di sini gitu loh. Makanya jangan diulangi lagi. Saya mencontohkan betapa gak enak kan diungkit-ungkit itu. Saya terima kasih Bang Iqbal penuh rasa sayang menyampaikan ke saya. Betapa gak enak banget ulang-ulang diingatkan. Iya, saya mencontohkan begitu. Nah, tetapi kalau kita lihat ke depan dengan analogi yang beliau sampaikan, ada orang 2 ribut, satu ini bilang, jangan dong. Kalian kan dulu kan saling bantu, masing-masing telah mendapatkan keuntungan. Udah gitu. Saling bantu beda loh. Anda nggak mengatakan saling bantu. Anda mengatakan yang satu pernah dibantu. Ada nggak katakan saling bantu? Nggak ada. Ya. Itu nggak etis. Silakan, siapa itu? Ya, terlihat ya di sini Babe lihat kikuk banget. Ini bukan karakter Babe nih. Dulu waktu tahun 2019, ceplas enak bener tuh ngelihat Babe ngomong. Saat ini dia kelihatan kikuk gitu. Kayak gimana ya? Ya begitulah pokoknya lah. Makanya gua sendiri aneh. Oke teman-teman semua, ini video terakhir ya. Ini adalah video ungkapan hati dari netizen. Kita lihat videonya. Guys, mau pilih presiden itu mesti pakai otak. Jangan pakai hati. Aduh, dia tersakiti sekali, dia so tua, kok ini mau kasih malu begitu. Bukan, ini mau pilih presiden yang mau pimpin bangsa. Jadi setidaknya orang tahu dulu apa masalah di Indonesia ini, apa pendidikan dengan korupsi. Jadi orang mesti lihat ini capres visi misi bagaimana dengan ini pendidikan dan ini korupsi. Mau saya makan gratis, mau kasih makan gratis itu pendidikan orang pe otak-otak ini anak-anak bangsa mau naik dengan cara makan gratis, susu gratis iyo. Yang kedua korupsi, pejabat pegaji mau kasih naik. Soto orang rakyat yang gaji pangoni, ngoni enak-enak di dalam duduk di AC tidur-tidur, kok ngoni pegaji naik terus. Orang rakyat yang semua mati mencari bagaji pangoni. Itu makanya harus cari tahu ini masalah apa, baru ini capres solusi bagaimana. Pro rakyat kah atau pro pemerintah atau pro pejabat. Sedangkan belum ada iming-iming gaji mau naik, banyak sekali manusia sesuka jadi pejabat semua. Apalagi ini, semua kasih naik gaji. Tidak ada itu perampasan harta apa segala rupa yang orang korupsi kamar itu tidak ada. Pokoknya mau gaji mau naik. Pesan angjo. Kontoran rakyat pajak mau dikasih naik, mau gaji akang pengoni yang ngoni pekerjaan untuk apa? Itu yang ngoni mau dukung 02, hah? Bukan ngoni pe otak
Buka. So itu jangan terlalu banyak makan pisang goreng supaya itu otak masih mau bapusi. Pesan dan harapan saya jika Pak Anies dan Caimin menjadi presiden dan wakil presiden, jadilah pemimpin yang memprioritaskan rakyat, bukan pejabat. Jadilah pemimpin yang merangkul semua kalangan suku, bukan orang-orang tertentu. Jadilah pemimpin yang mempersatukan, bukan memecah belahkan. Jadilah pemimpin yang bijak, jangan gemar menaikkan pajak. Jadilah simbol negeri yang berwibawa, bukan berniat untuk menguasai negara. Jadilah pemimpin yang cinta lingkungan dan alam, bukan menaikkan harga bensin tengah malam. Kami sudah jengah dengan ketidakadilan, Pak. Kami sudah muak dengan keterpurukan. Kami sudah bosan dengan pengintimidasian. Kami titipkan kesengsaraan, ketidakadilan, dan kesewenangan di kerah bajumu untuk Anda selesaikan. Kami setia menyuarakan kemenangan Bapak, namun jangan Anda kotori dengan perealisasian yang tak nampak. Terima kasih. Caimin, Anies Baswedan, satu putaran. Sorry ya. Ya Allah, semoga di tahun 2024 ini akan menjadi sejarah di mana pemimpin yang benar-benar pro rakyat akan dilantik. Kita doakan guys, semoga ya Pak Anies Baswedan dan Caimin bisa menjadi pemimpin negeri ini dan bisa memimpin negeri ini untuk menjadi negeri yang benar-benar menjunjung tinggi etika, menjunjung tinggi hukum, dan juga mensejahterakan rakyatnya. Oke teman-teman semua, semoga video-video yang tadi bisa manfaat untuk kalian semua dan bisa menjadi pengetahuan juga untuk kalian semua ya. Kita sebagai masyarakat bisa mengkritik penguasa, tapi didengar atau tidaknya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting intinya kita mau bersuara untuk memperbaiki negeri ini. Oke teman-teman semua, jangan lupa berikan komentar kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.